Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfito Fatihah, dan di video ini kita akan membahas konsep dasar dan notasi dalam algoritma pada mata kuliah atau pembelajaran algoritma pemrograman. Nah, perlu diingat di sini saya mengambil referensi dari Google dan dari buku terkait dasar-dasar algoritma pemrograman. Oke, kita lanjut. Apa itu algoritma? Ini saya ambil dari Google. Menurut Sismoro, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Jadi, algoritma ini merupakan solusi dari suatu masalah, dan masalah itu sendiri dapat diselesaikan dengan bantuan komputer. Jadi, alurnya dari masalah, kemudian kita buat algoritma. Dari algoritma itu kemudian kita masukkan ke program komputer, kita proses, maka kemudian itu muncullah hasil atau solusi dari masalah tadi. Jadi alurnya dari masalah, kemudian algoritma, kemudian komputer, kemudian hasil atau solusi dari masalah tadi. Jadi, algoritma ini ada jika terdapat masalah. Jika tidak ada masalah, maka tidak adanya algoritma. Nah, algoritma sendiri berasal dari kata algoris dan ritmis yang diungkapkan pertama kali oleh Bapak Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau yang kita kenal sebagai Al-Khawarizmi, pada tahun 770 Masehi di Uzbekistan, yang ditulis dalam kitabnya Al-Jabar wal Muqabalah. Bapak ini juga sekaligus menemukan aljabar yang sudah kita kenal dari sekolah dasar dahulu atau sekolah menengah dahulu. Sebelum memasuk algoritma, ada ciri-ciri dari algoritma itu sendiri. Yang pertama yaitu memiliki metode yang tepat. Algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Artinya, algoritma ini dikatakan sebagai algoritma apabila langkah-langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan cara yang tepat. Begitu. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dalam waktu yang singkat. Sama seperti yang pertama, algoritma harus cepat dalam memproses solusi dari sebuah masalah. Ini biasanya jika kita implementasikan ke komputer. Jika kita masukkan ke program komputer, maka komputer tersebut harus memproses solusi dari sebuah masalah dengan waktu yang singkat. Dan kemudian yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang standar atau tidak ambigu. Algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi, atau tidak ambigu. Artinya, algoritma memiliki struktur atau susunan langkah dalam menyelesaikan masalah yang benar. Susunannya tidak terbalik, tidak mendahului susunan satu dengan lainnya atau sebagainya, dan tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Artinya, langkah-langkah tersebut memiliki satu perintah atau satu arahan saja, tidak lebih. Yang keempat, yaitu mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke program komputer. Artinya, algoritma ditulis dengan bahasa yang dimengerti komputer, karena percuma saja jika kita membuat algoritma atau solusi dari masalah, tetapi masalah tersebut, algoritma tersebut tidak bisa dibaca oleh komputer. Begitu. Yang kelima, yaitu semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Artinya, langkah-langkah penyelesaiannya valid dan bisa diterapkan atau bisa dibaca oleh komputer. Yang keenam, adanya akhiran. Semua proses dalam algoritma harus berakhir
setelah sejumlah langkah dilakukan. Setelah kita membuat suatu algoritma dari awal, dari mulai, kemudian kita proses, maka harus adanya akhiran, yaitu solusi dari permasalahan tadi. Begitu. Karena jika tidak berakhir, artinya kita tidak mendapatkan solusi dari masalah-masalah tadi. Begitu ya. Oke, kemudian dalam menyelesaikan algoritma, ada yang namanya notasi algoritma. Ada 3 notasi algoritma. Yang pertama yaitu kalimat deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah cara penulisan algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Oke, nah di sini algoritma masih ditulis dalam bentuk kalimat deskripsi atau langkah-langkah. Artinya langkah demi langkah ditulis berurut dan sesuai dengan kalimat yang jelas. Bahasa sehari-hari bisa digunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Jerman, atau bahasa-bahasa lainnya. Kalimat deskriptif juga terdiri dari bagian judul, dan di bagian judul ini terdiri dari nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Yang kedua yaitu bagian deklarasi, yang merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan, seperti variabel, konstanta, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bagian deskripsi, merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, daripada bingung, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh kalimat deskriptif, yaitu menghitung luas jajar genjang. Yang pertama, kita tuliskan dulu judulnya adalah program jajar genjang, dan di program ini bertujuan untuk menghitung luas jajar genjang. Kemudian kita deklarasikan alas, tinggi, dan luas yang ketiga-tiganya merupakan bilangan real atau bilangan yang tampak, begitu. Nah, masih bingung nih, apa itu deklarasi? Deklarasi adalah untuk mendefinisikan semua nama atau tempat yang digunakan pada algoritma dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi. Oke, gambarannya begini. Di sini kan variabelnya ada 3 nih, luas, alas, dan tinggi. Nah, luas, alas, dan tinggi ini masih tidak bernilai. Artinya ini hanya tempat saja dan akan bernilai jika sebuah proses sudah dijalankan. Misalnya kita contohkan begini. Kita tidak bisa menuangkan air jika tidak ada tempat untuk air tersebut. Di sini air adalah nilai dan gelas tempat untuk air adalah variabel. Nah, jadi sebelum kita menuangkan air, terlebih dahulu kita harus menyediakan tempatnya, variabelnya, yaitu gelas. Dan kemudian kita menuangkan nilainya, yaitu air tersebut. Nah, apabila kita menuangkan nilai atau air tersebut, tetapi variabelnya tidak ada, tempatnya tidak ada, maka air tersebut akan tumpah. Begitu. Nah, begitu juga lah dengan deklarasi tersebut. Deklarasi alas, tinggi, dan luas. Kemudian kita lanjut kepada bagian deskripsi. Sesudah kita deklarasikan variabelnya, langkah pertama, masukkan atau input nilai alas dan tinggi jajar genjang. Kita masukkan nilai-nilai yang terdapat untuk mendapatkan luas jajar genjang tersebut. Step yang kedua yaitu hitung luas jajar genjang dengan rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini kita operasikan nilai alas tadi dikalikan dengan nilai tinggi.
maka dapatlah luas. Sesudah dapatnya nilai luas, langkah yang ketiga yaitu tampilkan luas jajar genjang. Dan step yang keempat, langkah yang keempat, selesai. Masalah terselesaikan, algoritma selesai. Nah, sesimpel itu. Tetapi dalam kalimat deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek saja. Karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif ini kurang efektif untuk penggunaannya. Oke, kita langsung masuk ke notasi yang kedua, yaitu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Hampir sama dengan kalimat deskriptif tadi, bedanya flowchart ini menampilkan langkah-langkah atau proses dalam bentuk simbol-simbol. Ada simbol-simbol tertentu untuk langkah-langkah tertentu. Dalam penulisannya juga tidak boleh asal-asalan. Tidak seperti kalimat deskriptif yang hanya sebuah kalimat langkah-langkah yang tersusun. Begitu. Dalam penulisan flowchart ini juga harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang mudah dimengerti. Bisa itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tetapi untuk programming atau jika kita implementasikan ke dalam bahasa komputer, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Tetapi karena ini hanya contoh saja, kita masih memakai bahasa Indonesia. Begitu ya. Nah, adapun simbol-simbol dasar flowchart dalam penulisan flowchart. Untuk simbol yang saya ambil ini, tidak semua simbol flowchart. Ini hanya simbol-simbol dasar untuk awal dalam memahami flowchart. Dan simbol-simbol inilah yang sering digunakan orang-orang untuk membuat flowchart. Kalau kita melihat flowchart yang lain, minimal 2 atau 3 di antara simbol-simbol ini ada di dalam flowchart. Masih banyak simbol-simbol yang lainnya, kalian bisa searching aja di Google atau baca-baca buku untuk mencari simbol flowchart yang versi lengkapnya. Tetapi karena ini baru awal, maka kita hanya menggunakan simbol yang 5 ini saja. Nah, yang pertama ada yang namanya terminator. Bentuknya begini, seperti gabungan persegi panjang dengan oval. Fungsinya menyatakan awal dan akhir sebuah program. Nah, pada saat kita membuat flowchart, terminator inilah yang akan memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Jadi, setiap flowchart di awal dengan simbol terminator ini dan diakhiri dengan simbol terminator ini juga. Yang kedua yaitu row atau flow, arah, begitu ya. Simbolnya seperti tanda panah, fungsinya arah atau menggabungkan simbol satu dengan yang lainnya. Nah, row inilah yang menunjukkan kemana alur atau jalan sebuah flowchart tersebut. Habis langkah ini mau kemana, habis itu mau kemana, begitu. Yang ketiga yaitu simbol data. Simbolnya berbentuk jajar genjang. Fungsinya yaitu menyatakan proses input dan output. Jadi saat kita memulai sebuah flowchart, kita input dulu nih apa saja nilai yang diperlukan dalam penyelesaian masalah ini dengan menggunakan simbol data ini. Yang keempat yaitu ada simbol preparation berbentuk heksagonal segi 6 dan fungsinya yaitu pemberian nilai awal. Di preparation ini kita memberikan nilai awal. Maksudnya apa-apa saja variabel yang digunakan dalam kasus ini. Begitu. Yang kelima yaitu simbol proses berbentuk persegi panjang dan fungsinya yaitu menyatakan proses yang dijalankan. Ya, untuk menyatakan proses dalam penyelesaian sebuah masalah. Dari variabel dan nilai tadi mau diapakan nilainya? Begitu kira-kira. Oke, daripada bingung kita langsung saja ke contohnya.
Kasus kita sama dengan yang sebelumnya, yaitu mencari luas jajar genjang. Oke, kita tampilin dulu tabelnya. Oke. Nah, untuk mengawali sebuah flowchart, kita harus menggunakan simbol terminator tadi. Setelah itu, kita menggunakan simbol preparation sebagai pemberian nilai awalnya. Nah, karena program kita yaitu menghitung luas jajar genjang, maka di sini kita deklarasikan alas, tinggi, dan luas dari jajar genjang tadi. Setelah kita deklarasikan, kemudian kita baca nilai alas dan tingginya menggunakan simbol data tadi. Setelah dibaca nilai alas dan tingginya, kita masuk ke proses, yaitu hitung luas sama dengan alas kali tinggi. Di sini kita masukkan nilai alas dan tingginya untuk mendapatkan luas. Setelah itu, kita tampilkan nilai luas hasil dari hitung tadi. Tampilkan output. Kalau baca nilai alas tinggi tersebut menggunakan simbol data, di situ input, dan kemudian kita proses dengan simbol proses. Kemudian kita tampilkan output dengan simbol data lagi, yaitu tampilkan nilai luas. Setelah itu selesai. Diakhiri dengan simbol terminator. Masalah terpecahkan. Sesimpel itu. Nah, ini merupakan contoh sederhana dalam flowchart. Kalau kita bicara programming, ini lebih sulit dan mendetail lagi alurnya. Dan perlu diingat bahwa membuat flowchart tidak ada ketentuan dalam susunan simbolnya. Boleh saja setelah terminator langsung ke proses, atau dari simbol data ke preparation atau yang lainnya. Dalam penyusunannya saja. Jadi, jangan heran jika kalian melihat flowchart yang aturan simbolnya acak-acakan. Itu benar, karena dalam penyelesaian masalah, kita tidak bisa konsisten dalam menyusun simbolnya. Habis simbol ini, harus simbol itu, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti di setiap awal dan akhir flowchart harus menggunakan simbol terminator tadi. Sudah terbayanglah ya bagaimana membuat flowchart ini. Nah, kita masuk contoh notasi yang ketiga, yaitu pseudocode. Pseudocode adalah teknik atau gaya untuk memecahkan masalah dengan menulis kode pemrograman secara sederhana agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Begitu. Sederhananya, pseudocode ini merupakan bentuk representasi dari kode kita nanti. Kode yang akan kita program dengan komputer dengan versi yang human readable atau perangkat yang berkontak langsung dengan manusia, bukan komputer readable. Kode-kode yang kita tulis tadi dapat dimengerti oleh komputer, tetapi dapat juga dimengerti oleh manusia. Begitu. Pseudocode ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu judul. Umumnya pada bagian judul diawali dengan penulisan kata program yang kemudian diikuti oleh nama algoritma itu sendiri. Yang kedua yaitu deklarasi. Seperti pengertian deklarasi sebelumnya, bagian ini adalah untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang dimiliki algoritma. Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga yaitu algoritma itu sendiri. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah atau proses algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan, kondisional, ataupun runtutan. Daripada bingung, kita langsung saja ke contohnya. Kita masih menggunakan kasus yang sama sebelumnya, yaitu mencari luas jajar genjang. Nah, pertama, kita membuat pseudocode adalah judulnya, yaitu dengan menuliskan kata program dan diikuti nama algoritmanya. Seperti ini, yaitu program, kemudian nama algoritmanya, yaitu jajar genjang. Dan program ini bertujuan untuk menghitung luas jajar genjang itu. Kemudian, deklarasi. Di sini kita
masukkan, deklarasikan variabel luas, alas, tinggi dengan tipe data integer. Tipe data integer ini adalah tipe data untuk bilangan bulat. Nah, yang nantinya artinya luas, alas, dan tinggi ini merupakan bilangan yang bulat jika kita masukkan nilainya, begitu. Kemudian algoritma. Setelah kita tentukan programnya, kemudian kita deklarasikan variabelnya, kemudian kita masuk ke dalam algoritmanya. Nah, begitu. Di sini kita input alas, nilai alasnya, dan kita input juga nilai tingginya. Begitu. Setelah itu kita atur luas sama dengan alas kali tinggi. Di sini nilai alas dan tinggi kita proses, yaitu alas kali tinggi, dan kemudian hasilnya adalah luas. Setelah mendapatkan nilai luas, display luas, tampilkan luas. Setelah itu selesai, algoritma terselesaikan. Begitu saja untuk pseudocode. Tetapi dalam penulisan pseudocode ini, komputer tidak ditulis begini. Ini hanya gambaran dari pseudocode komputer saja. Lebih sulit lagi untuk memahami pseudocode komputer karena untuk membuatnya kita harus mengetahui sedikit banyaknya bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dimengerti komputer. Dan untuk memahaminya membutuhkan waktu yang lama. Karena ini hanya dasar dari pseudocode, maka ini adalah gambaran dari pseudocode yang kita buat. Nah, untuk kata-kata seperti kata input, set, atau display dapat diubah sesuai kebutuhannya. Display ini dapat kita ganti menjadi print atau lain sebagainya. Banyak kata bahasa Inggris yang digunakan dalam membuat pseudocode. Kalian bisa mencari di Google atau artikel-artikel yang membahas tentang pseudocode ini. Dan satu lagi perlu diingatkan bahwa langkah-langkah penyelesaian masalah dalam teks algoritma dapat ditulis dalam notasi apapun, dengan syarat bahwa langkah-langkah tersebut mudah dipahami dan mudah dimengerti. Artinya, setiap orang dapat membuat penulisan dan notasi algoritmanya sendiri berdasarkan masalah yang akan mau diselesaikan. Begitu. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, kalimat deskriptif adalah susunan langkah-langkah dalam proses penyelesaian sebuah masalah yang dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Yang kedua, flowchart merupakan sebuah algoritma yang dibuat dalam bentuk atau simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan arah dari program yang akan kita buat. Yang ketiga, pseudocode merupakan susunan langkah-langkah atau algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman yang dituliskan dalam bahasa manusia atau secara sederhananya. Nah, dari sini kita mendapatkan perbandingan dari ketiga notasi algoritma tersebut. Oke, itulah tadi sekilas tentang konsep dasar dan notasi algoritma. Dan di video ini hanya sebatas penyampaian saja kepada kalian semua. Untuk mengetahui yang detail, kalian bisa mencari dari buku algoritma atau artikel-artikel di Google atau website lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan tadi berguna untuk kalian melanjutkan pemahaman tentang algoritma pemrograman. Sekian dari saya, Alfito Fatihah. Terima kasih.